Saya putus asa dan tidak punya harapan lagi. Keluarga saya kacau. Banyak masalah datang bertubi-tubi. Istri saya pun pergi meninggalkan saya. Masalah saya semakin rumit. Waktu buah hati saya menerima vonis yang mematikan, saya mencoba keluar dari rasa putus asa ini. Berbagai cara sudah saya coba. Tapi semuanya percuma. Saya mulai mencari dan mencari. Bagaimana saya keluar dari semua ini? Sampai suatu saat, saya menemukan rahasia kehidupan. Semakin saya mempelajari, semakin saya menyadari betapa ajaibnya rahasia kehidupan itu. Sudah berabad-abad rahasia itu terungkap. Banyak orang telah menemukannya, sehingga hidup mereka berubah. Tapi berjuta orang belum menemukannya. Saya bersyukur, sejak saya menemukan rahasia kehidupan itu, hidup saya berubah. Saya akan ceritakan rahasia ini kepada dunia. Apa sesungguhnya rahasia kehidupan yang ada dalam diri Isa Al-Masih itu? Untuk mengetahuinya, kita telah menyaksikan kehidupan Isa Al-Masih di tayangan VCD seri 1. Apa yang dikatakannya dan apa yang dilakukannya. Ada satu hal lagi yang harus kita ketahui untuk membuka rahasia kehidupan itu. Namun sebelumnya saya mempunyai satu pertanyaan untuk Anda. Pernahkah Anda berpikir kehidupan itu sangat singkat? Waktu-waktu dalam kehidupan kita berlalu begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita lahir di dunia ini. Kita bertumbuh menjadi anak-anak yang ceria. Dan masa remaja dengan berbagai cita-cita dan kesenangan. Memasuki masa dewasa, kita mulai menghadapi berbagai problema kehidupan dan bekerja keras demi keluarga. Tiba-tiba kita menjadi tua dan akhirnya kita menghadapi kematian. Semuanya itu berjalan cepat. Namun apa yang terjadi bila kita tidak pernah menghadapi masa tua? Bahkan waktu akan menjadi sia-sia bila kita tidak pernah menginjak menjadi dewasa.
Semua manusia pada akhirnya akan mati. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Pertanyaannya, kemana kita pergi setelah itu? Di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan membuat kita tidak yakin apakah kita akan menuju ke surga setelah kematian nanti. Dan kalau kita renungkan, kita sering merasa takut jika diperhadapkan dengan kematian. Padahal setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Dan tidak ada yang tahu kapan waktunya akan tiba. Banyak orang yang akhirnya berusaha keras berbuat baik dan melakukan amal agar mereka diterima oleh Allah dan bisa masuk surga. Tetapi adakah manusia yang merasa yakin perbuatan baiknya bisa menjaminnya masuk surga? Ironisnya, saat kita berusaha melakukan perbuatan baik, malah dosa dan perbuatan jahat yang kita lakukan. Ini semua karena manusia telah dikuasai oleh dosa. Dan hukuman dosa adalah kematian. Tidak hanya kematian di dunia ini, tapi kematian di dalam api neraka selama-lamanya. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Kitab suci menyatakan bahwa di hari kiamat nanti manusia akan diadili sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Pada saat itu apakah ada jaminan bahwa perbuatan baik yang mereka lakukan dapat memastikan mereka masuk ke surga? Seperti saat sebuah pengadilan digelar, seorang terdakwa tidak akan bisa lepas dari hukuman. Karena saat itulah hakim akan menentukan hukuman apa yang setimpal dengan kejahatan yang ia lakukan. Apabila ia terbukti tidak bersalah dan tidak melakukan kejahatan, ia akan bebas dari hukuman. Celakanya, tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, dan hukuman dosa adalah kematian kekal. Bukankah surga dan kehidupan kekal adalah sesuatu yang kita idam-idamkan? Sungguh mengerikan apabila neraka yang akhirnya menjadi tujuan kita. Banyak yang merasa takut karena tidak tahu kemana mereka akan pergi. Tapi bagaimana kalau ada yang menawarkan jaminan bebas dari hukuman dosa dan memberikan kepastian jalan menuju ke sorga? Apakah Anda akan menolak tawaran tersebut? Dalam sidang pengadilan, hakimlah yang menentukan seorang terdakwa itu bersalah atau tidak. Apakah ia bebas dari hukuman atau tidak. Begitu juga di akhirat nanti, ada hakim yang berkuasa untuk menentukan nasib kita. Apakah kita layak menuju surga atau tidak. Kitab suci menyatakan bahwa Isa Al-Masih akan datang kembali menjadi hakim yang mengadili semua manusia di hari kiamat nanti. Pada saat itu setiap manusia akan diadili sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Namun yang luar biasa dari Isa Al-Masih adalah sebelum ia datang sebagai hakim yang mengadili manusia, ia telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menawarkan pengampunan dosa dan jaminan menuju ke surga. Itu semua ia lakukan karena ia sangat mengasihi manusia dan ia tidak ingin manusia masuk ke dalam neraka. Dalam kitab Injil, Isa Al-Masih berkata tentang dirinya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Allah kecuali melalui aku." Sepanjang sejarah manusia, tidak ada yang dapat memberikan jaminan kepastian seperti ini, sekalipun ia seorang nabi atau rasul. Jadi bagaimana Isa bisa memberikan jaminan kepastian jalan menuju surga? Kalau kita melihat ke belakang, pada mulanya Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang suci, sehingga Allah dan manusia mempunyai hubungan yang akrab. Tapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, hubungan Allah dan manusia terputus. Sejak itu dari zaman para nabi, untuk datang kepada Allah manusia harus mempersembahkan kurban sebagai cara untuk menebus kesalahan atau membersihkan dosa. Dalam bahasa Ibrani kita mengenal kata Kippur, Yom Kippur yang artinya hari penebusan. Jamaknya kafarot. Paralel dengan bahasa Arab kafarat yang terkait dengan penebusan, penggantian salah. Kalau seorang melanggar pantangan misalnya berpuasa,
ia diwajibkan mengganti atau menebus kesalahannya dengan berbuat kebajikan, misalnya memberi makan anak-anak yatim. Jadi penebusan itu berkaitan dengan sesuatu yang dilanggar, kemudian seorang menggantinya dengan perbuatan baik yang setimpal. Kitab suci mengatakan bahwa hukuman dosa adalah kematian. Untuk menebus pelanggaran dosa manusia diperlukan korban. Sejak dahulu manusia selalu mempersembahkan korban untuk membersihkan dosa mereka di hadapan Allah. Namun korban-korban itu tidak bisa menghapus dosa manusia karena tidak ada korban yang sempurna. Maka diperlukanlah korban yang tak bercacat untuk menghapus dosa manusia. Isa Al-Masih adalah manusia tanpa dosa. Ia datang ke dunia untuk mengorbankan dirinya, disalibkan sebagai kurban dari pelanggaran dosa manusia. Dengan lutut berteduh, berkata pada akan kehendakmu, dan kehendakmu jadilah. Tak pernah terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darahmu untuk menebus dosaku. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah. Semua itu ia lakukan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Keberadaan dirinya sebagai manusia tanpa dosa menjadi kurban tak bercacat di hadapan Allah. Dengan adanya kurban kematian Isa Al-Masih di kayu salib, ia telah meniadakan hukuman dosa yang adalah kematian itu. Sungguh kasihmu termegah untukku. Kata korban yang terkait dengan kereb dalam bahasa Ibrani yang artinya dekat atau kedekatan. Ini berarti kematian Isa Al-Masih sebagai kurban untuk mendekatkan dan mendamaikan manusia yang terpisah dari Allah. Dengan adanya pendamaian antara Allah dan manusia karena kurban kematian Isa Al-Masih disalib, maka ada jalan masuk yang terbuka menuju surga. Lalu bagaimana ia bisa meniadakan hukuman dosa itu? Kitab suci mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Jadi saat ia mengorbankan dirinya mati di kayu salib, kemanusiaannya itu yang mati. Namun keilahiannya itulah yang membuat ia bangkit dari kematian dan mampu menghilangkan hukuman dosa, yaitu kematian itu sendiri. Karena Isa bangkit dari kematian, maka maut, iblis, dan dosa telah ia kalahkan, sehingga Isa Al-Masih berkuasa mengampuni dosa, dan karena itu ia menjadi hakim yang akan mengadili semua manusia di hari kiamat nanti. Isa Al-Masih sebagai firman Allah, dia adalah gambar Allah. Karena siapa yang melihat dia, ia melihat Allah. Dia yang sulung yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Saat ia bangkit dari kematian, maka Isa menjadi yang sulung dari semua ciptaannya dalam menaklukkan kematian. Kalau kematian sudah ditaklukkan oleh Isa dan tidak berkuasa lagi atas dirinya, apalagi hal-hal lain
seperti sakit penyakit, dosa, problema kehidupan sehari-hari, dan yang lainnya. Kalau ia menjadi yang sulung, maka bisa diikuti oleh manusia-manusia ciptaannya. Karena kematian tidak berkuasa lagi atas dirinya, maka penyakit, dosa, dan iblis tidak berkuasa lagi. Karena ia menjadi yang sulung dalam mengalahkan kematian, dosa, penyakit, dan iblis, maka ia sanggup menyembuhkan penyakit, mengampuni dosa, mengalahkan iblis yang menghancurkan kehidupan manusia, dan ia sanggup memulihkan hidup yang hancur. Bahkan ia sanggup memberikan kepastian kemana kita pergi setelah kematian nanti. Satu bukti kuat yang bisa kita rasakan sampai saat ini bahwa Isa Al-Masih itu bangkit dari kematian adalah mujizatnya masih terjadi. Di zaman modern ini, semakin banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat yang ia lakukan 2000 tahun yang lalu. Saya akui terus terang, dulu saya adalah penjina, penjudi, pemarah. Tapi begitu saya mengenal Isa Al-Masih, saya berubah total. Jadi saya bisa dengan kuasanya dia, saya bisa lepas dari semua godaan itu. Itu bukan karena kekuatan saya, tapi karena kasih dan kuasa daripada Isa Al-Masih. Dan itulah yang membuat saya sangat mengasihi dia. Saya bercerita dengan seorang teman yang berkata, apakah Jeff tahu bahwa Isa sanggup menyembuhkan orang sakit? Saya belum pernah mendengar ini. Dan dia mengajak saya berdoa bersama-sama. Dan kami berdoa untuk ibu saya. Dan mujizat Allah terjadi. 2 minggu kemudian ibu saya kembali ke dokter. Dan dokter memeriksa kembali. Dan dia berkata, ibu, kankermu tidak ada lagi. Wah, ibu saya senang sekali. Mujizat Allah sudah terjadi. Seharusnya dia akan mati dalam waktu 3 bulan. Dan ternyata dia masih hidup 38 tahun lagi. Dan baru meninggal dunia dengan umur 82 tahun. Wah, itu sungguh luar biasa. 20 tahun saya diikat oleh narkoba. Sehari tidak mengkonsumsi tubuh, saya sakau. Perkawinan saya seperti neraka. Hidup saya tambah hancur ketika 2 anak kami meninggal. Tetapi Isa Al-Masih membebaskan saya dari kecanduan narkoba secara total. Perkawinan saya diperbaharui dan keluarga saya kini hidup dalam rasa damai, sukacita, dan penuh kasih sayang. Saya dulu orang yang penyakitan karena saya alergi, darah kotor turun-temurun. Sakit kudis, eksim, tangan semuanya berlendir, jerawat di mana-mana sebesar kacang, bahkan bukan hanya di muka, seolah-olah kekurangan tempat, di punggung pun penuh dengan jerawat. Ketika saya menerima Isa Al-Masih sebagai juru selamat dan menerima dia, maka sungguh penyakit itu hilang. Saya disembuhkan. Sekarang saya bisa makan apa saja dan tidak ada alergi. Itu bukti praktis bagi saya bahwa memang dia menebus dosa dan menebus penyakit. Jadi rahasia kehidupan itu adalah Isa Al-Masih, Juru Selamat manusia. Ia sanggup menyembuhkan penyakit, memulihkan hidup yang hancur, mempersatukan kembali hubungan keluarga yang retak, membebaskan manusia dari ikatan dosa. Ia mengampuni dosa dan memberikan kepastian jalan menuju ke surga bagi mereka yang percaya kepadanya. Tahukah Anda bahwa beban yang paling berat dalam hidup manusia adalah dosa? Karena tidak ada seorang pun dapat membebaskan diri dari dosa yang membawa manusia kepada kutuk, kesengsaraan, penderitaan, dan maut. Karena kasih Allah kepada dunia ini begitu besar, sehingga telah memberikan Isa kepada dunia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, dilewati oleh kematian, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Sekaranglah saatnya kita menerima kasih Allah melalui jalan Isa, yaitu jalan korban, jalan yang mendekatkan, jalan yang mengkaribkan. Isa adalah jalan kepada Allah, jalan untuk menuju kasih, jalan untuk menuju surga. Dan sekaranglah saatnya kita menerima uluran kasih Allah yang begitu besar.
tidak ada waktu lagi. Karena pada akhir zaman, kitab Injil berkata Isa akan datang. Tetapi tidak lagi menawarkan kesempatan untuk kita memperoleh kasih Allah, keselamatan itu. Tetapi dia akan datang sebagai hakim yang adil, termasuk menghakimi segala perbuatan kita yang menolak tawaran kasih Allah. Sekarang waktunya, tidak ada waktu lagi. Jadi masalah apa yang Anda hadapi saat ini? Anda merasa khawatir dan takut menghadapi masa depan? Anda tidak tahu kemana Anda akan pergi setelah kematian menjemput Anda? Isa Al-Masih berkata, "Mari, datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Caranya sederhana. Kenapa tidak datang dan berdoa kepada Isa Al-Masih? Minta ampun atas segala dosa-dosa yang Anda lakukan. Percaya di dalam hati bahwa Ia mampu menyelamatkan Anda dari kematian kekal. Izinkan Isa Al-Masih membuktikan bahwa Ia sanggup menolong Anda keluar dari masalah yang Anda hadapi. Selamat, Anda telah menemukan rahasia kehidupan. Ya Yeshua Hamasyah, Isa Al-Masih, Yesus Kristus akan membawa sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda. Dapatkan buku saku Rahasia Kehidupan dengan cara mengisi angket yang terdapat pada sampul VCD Rahasia Kehidupan 2 dan kirimkan kembali kepada kami tanpa menggunakan perangko balasan. Segera kirimkan angket Anda karena persediaan terbatas untuk 5.000 pengirim.